Oke, right. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat Sahabat siang, Pak. Kompak Siang Lovers ya. Hari ini 28 Mei, hari Rebo ya, 2025 ya. Podcast ini ada setiap hari Hmm. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Podcast ini selalu mengudara setiap hari ya. Senin sampai Kamis saja. Oke, bagi teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan, baru sedikit lah, yang di YouTube channel ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28, 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15, juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak. Apa itu Kompak? Komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alright, karena Alkitab adalah, firman Allah adalah the highest authority, ya, otoritas yang tertinggi ya. Jadi semua orang, pendeta, gereja, pastor atau siapapun juga harus tunduk pada Alkitab yang adalah firman Allah yang adalah kebenaran, ya dan amin. Ya. Nah, menarik hari ini ya. Amen. Hari ini narasumber sudah hadir. Saya pangling waktu dia masuk tadi pertama, jujur ya. Kok lain sama yang di flyer, yang dikasihkan fotonya. Ini ada pramugari dari mana? Itu, ternyata Mbak Ira. Waduh, betul-betul Mas Ari ini orang yang paling beruntung di dunia. Mana Mas Arinya? Nggak muncul ya? Oke, alright. Sebelum kita mulai, baru kita tunduk kepala, kita doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang membawa kami kembali bersama Bapa di dalam podcast Kompak Siang hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap kesempatan apapun yang Tuhan telah berikan pada kami. Hari ini, siang hari ini, biarlah kami bisa diberikan kesempatan untuk mendengar kisah nyata tentang karya dan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh jalannya podcast Kompak Siang ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hadirat-Mu nyata dan setiap kata yang keluar dari narasumber kami, Mbak Ira, menjadi benih yang menumbuhkan iman dan pengharapan bagi siapapun yang mendengarnya. Kami berdoa secara khusus untuk Mbak Ira yang akan membagikan kesaksiannya. Urapi setiap perkataannya agar nama-Mu saja yang ditinggikan dan banyak hati yang dijamah oleh Roh Kudus melalui kisah hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, menarik sekali ya hari ini narasumber kita ya, yang Ibu Ira, Saira. Siapa sangka ya, kata-kata motivasi yang tersebar ya di dunia bisnis ya, di dunia nyata lah ya, bisa menjadi pintu masuk bagi firman Tuhan lewat Ibu Ira. Ibu Ira ini dari Jepara akan membagikan kisah rohaninya yang penuh keajaiban. Ibu Ira berasal dari keluarga yang belum percaya, ya toh. Satu-satunya dari 5 bersaudara yang menerima Kristus dan diam-diam membawa kebenaran ya kepada banyak orang. Nah, saksikan ya kisah lengkapnya di podcast Kompak Siang hari Rabu 28 Mei 2025 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Zoom. Alright. Oke, jangan lewatkan kesaksian yang akan menguatkan iman dan membuka mata hati kita ya.
Oke, sebelum kita masuk ke podcast, pernahkah Anda membaca buku motivasi ya? Lalu tanpa sadar, hati itu mulai tersentuh hingga akhirnya menemukan kebenaran sejati. Nah, itulah yang dialami Ibu Ira ya, dari Jepara lewat sebuah buku The Power of Positive Thinking yang dijual dalam bisnis MLM ya, yang menemukan banyak kutipan yang ternyata berasal dari firman Tuhan. Nah, dari situlah rasa ingin tahu Mbak Ira waktu itu masih SMA ya. Karena dia membaca itu kok banyak kutipan yang betul-betul menyentuh imannya. Disitulah rasa ingin tahunya akan Alkitab bertumbuh dan perlahan. Tapi pasti Tuhan menyatakan terangnya. Ya, Ibu Ira ini adalah satu-satunya dari 5 bersaudara yang menjadi orang percaya. Bahkan secara diam-diam ya, ia terus memberitakan kebenaran pada orang yang ditemui. Teman-teman, ikuti kesaksiannya dalam podcast Kompak Siang hari Rebo 28 Mei 2025 jam 12.00 live di Zoom. Saksikan bagaimana Tuhan memakai dengan cara yang tidak terduga untuk menjamah hati manusia Ibu Zaira. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian keselamatan ya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, semua nabi, rasul mati membusuk di tanah, dan hanya Yesuslah yang mati dan bangkit pada hari ketiga untuk kembali ke surga. Ya, kalau Alkitab ini bolehlah ditutup aja lah, ditutup, ya tutup, dikunci lah. Tapi sejarah juga mencatat bahwa Yesus yang disalib itu mati dan bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga, disaksikan oleh lebih dari 5.000 pasang mata. Ya enggak? 2 atau 3 orang saksi itu sah. Nah, ini lebih dari 500 pasang mata. Mau komen apa lagi bagi kaum sebelah, kaum seberang? Apa? Mau bukti apa lagi? Oke, enggak berlama-lama, saya akan masukkan narasumber kita ke layar utama. Alright. Oke, selamat siang Mbak Ira, apa kabar? Luar biasa ini Mbak Ira ini. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, Mbak Ira, boleh ceritakan secara singkat ya, Mbak Ira, tentang keluarga, Shalom teman-teman, tentang terima kasih. kehidupan sehari-hari Mbak Ira, apa yang dilakukan, dan tinggal di mana sekarang. Oke, time start now. The floor is yours. Saatnya Kompak Siang bicara. Silakan. Sahabat Kompak, terima kasih Pak Andrew untuk kesempatannya siang hari ini saya boleh sharing, membagikan kisah hidup saya yang penuh dengan liku-liku. Nah, di sini sesuai dengan judul yang sudah disampaikan oleh Pak Andrew di dalam banner, di situ dituliskan bahwa bermula dari sebuah buku. Betul, teman-teman. Saya percaya dengan Tuhan itu ketika saya masih di SMA itu masih nggak ngerti lah, karena yang saya cari itu kebenaran itu seperti apa. Karena di yang saya rasakan saat itu, saya itu ngerasa masih kosong, masih hampa, masih mencari sesuatu yang betul-betul kira-kira Tuhan itu tuh seperti apa ya, seperti itu. Nah, suatu ketika saya mau isi waktu luang saya dengan ikut MLM, ketika saya SMA tahun sekitar 94 kalau nggak salah. Nah, itu saya ikut MLM. MLM itu asalnya dari Amerika, saudara. Nah, itu MLM terbesar di dunia. Itu ketika saya ikut, yang ternyata upline saya adalah hamba Tuhan. Yang pada saat upline saya itu mengajak saya, mengundang saya, isi waktu luang kamu dong dengan hal-hal yang positif. Yuk ikut saya, yuk ikut tante, katanya begitu.
Nah, tetangga saya itu mengajak saya untuk ikut ikut seminar-seminar aja dulu deh, seminar apaan gitu. Saya nggak ngerti kan, karena saya masih SMA, ya udahlah ikut aja, ikut untuk mengisi waktu luang. Ya, Yang Mbak penting Ira, waktu luang saya, sebentar, ya, sebentar. Bisa ceritakan keluarga. Mungkin teman-teman belum tahu kan, yang tahu saya kan, saya sudah oh audisi. iya, Teman-teman mungkin belum tahu ya. siapa ini pramugari satu ini, berani muncul di sini. Nah, ceritakan, ceritakan keluarga, Nah, keluarga besar saya atau da- besar sekandung. saya Silakan. dari keluarga yang berbeda. Saya nggak mengenal Yesus karena saya dari ajaran seberang, saudara, dari Kedar. Nah, dari situ saya 5 bersaudara, hanya saya yang seperti yang di narasi dari Pak Indro tadi, baru saya yang mengenal Tuhan. Jadi sosok pengenalan Tuhan itu masuk ke dalam saya itu melalui buku yaitu The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale yang dimana upline saya mengajak saya untuk yuk ikut ke MLM, kamu ikut deh, kamu banyak belajar di situ. Yang penting kamu meresapi apa yang ada di situ, kamu mau jadi leader nggak ke depannya, diajak seperti itu. Nah, akhirnya saya pikir, nah saya mau berubah nih, saya mau pikir, saya mau punya positive thinking yang dulu saya ketika saat itu ketika saya ada di lingkungan-lingkungan saya itu lingkungan-lingkungan yang apa ya kok selalu mencemooh, jelek-jelekin orang, berkata kata buruk. Itu yang saya nggak senang sebetulnya. Dari kenapa saya mencari Tuhan? Karena saya nggak senang. Kok kenapa harus ngomongin orang sih? Kenapa kok kalau saya itu harus ditimbang untuk apa itu namanya untuk berbuat baik harus ditimbang segala macam harus ditimbang nggak perlu deh kayaknya nggak perlu seperti itu timbang kan berarti ya, secara harfiah adalah ditimbang begitu tapi kalau kita ikut Tuhan pastinya kan nggak kayak gitu gitu. Tuhan yang hidup tuh kayak gimana? Nah, saya mencari-cari seperti itu, saudara. Lalu ketika saya mau ikut, terus saya lihat-lihat buku kok bukunya bagus-bagus gitu, Bu. Saya kayaknya mau beli buku deh gitu. Karena setiap kali pembelian pasti dapat PV namanya. Point value edit itu bertambah, poin saya bertambah gitu. Saya pikir ya sudahlah, yang penting saya berbelanja dulu untuk kebutuhan saya gitu. Kebutuhan saya saat itu saya tahu persis gitu. Saya mau merubah pola pikir saya, sudut pandang saya yang lama menjadi yang baru. Akhirnya saya beli beberapa buku, saudara. Beli beberapa buku yang salah satunya yang paling merema di dalam buku-buku itu karangan Norman Vincent Peale. Yang ternyata setelah saya telusuri, beliau adalah hamba Tuhan. Nah, Oh, karena beliau adalah hamba Tuhan, makanya tulisan-tulisan beliau itu terinspirasi dari Alkitab yang dimana ada salah satu firman yang saya waktu itu nggak ngerti itu apa gitu kan. Itu sangat merema banget. Itu di Filipi 4:13. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, pada saat membaca firman itu, rasanya itu kok greng gitu kan. Kalau orang-orang nggak kenal Tuhan kan pasti ngerasa ini kayak gitu rasanya beda gitu rasanya kok ademnya gitu amin. rasanya benar-benar kok kayak ada sesuatu yang menyelimuti aku kayak kayak dikasih jubah baru tapi saya nggak ngerti itu apakah itu firman atau apa karena terpesona dengan kalimat-kalimatnya. Semua kalimat-kalimat yang ada di situ saya kutip semuanya. Ini kata-kata bagus nih, motivasi bagus. Terus sampai saya kayak melonjak hati saya, senang gitu. Saya Amin. bicara ke teman-teman, aku punya quote bagus loh, kata-kata bagus gitu. Saya share ke mereka, mereka nggak tahu. Ih, bagus banget gitu. Yang itu membuat saya itu terpesona jatuh cinta sama Tuhan itu karena benar-benar deh ini kalimat bagus banget. Kenapa saya bisa terpesona, saudara? Karena saya memang benar-benar kalau bisa dibilang seorang yang puitis ya memang seperti itu adanya dan pada akhirnya saya bekerja pun di bidang yang seperti itu juga gitu di publishing. Nah, pada waktu perjalanan terus berjalan, terus saya merasakan kok ini lebih enak ya kayaknya aku berdoa nggak perlu doa yang baca sesuatu yang berbeda gitu, yang aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Jadi aku harus membaca berdoa dengan sesuai isi hatiku aja gitu. Akhirnya saya berdoanya dengan cara-cara yang diajarkan di dalam buku itu, saudara saya nggak ngerti itu. Terus saya belajar, terus Oke. yang saya pelajari yang terus menerus yang merema firman itu yang saya pakai untuk berdoa. Selalu untuk mengawali berdoa ketika saya melakukan ritual lama, saya melakukan berdoa dengan cara-cara firman Tuhan yang saya isi di Filipi 4:13. Lalu terus menerus saya mencari Tuhan. Itu perjalanan masih lama sekali karena saya nggak langsung serta merta
menerima Tuhan karena nggak ada yang membimbing. Kembali lagi, saudara, di sini kalau misalnya ada saudara-saudara yang di lingkungan kita, kita sharing, mungkin saat ini nggak didengar, tetaplah bersharing, bercerita kebaikan, betapa besar kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena mereka yang dibimbing terkadang malu seperti saya untuk bertanya, malu untuk ini apa ya gitu. Padahal yang upline saya ini loh, upline saya ini hamba Tuhan, saya nggak ngerti hamba Tuhan, malu banget gitu saya bertanya. Saya kan dari orang orang yang totok begitu kan, dari struktur totok gitu. Keluarga saya totok semuanya. Gimana saya mau nanya, gimana nanti jangan-jangan diceritakan. Nah, akhirnya apa? Timbul rasa takut, saudara. Di masa Ya. kecil saya Bentar, penuhi rasa bentar takut. Bu Ira. Iya, Jangan terlalu cepat ya. Ini Bu Ira iya. ngomongnya seperti MRT nih. Oh, Oke, bentar ya. Eh, ya, teman ini luar biasa ini narasumber hari ini. Teman-teman kalau tidak keberatan, kalau tidak ada kesibukan, alangkah senangnya Ibu Ira ini bisa bercerita kepada face to face lah ya. Tidak bercerita kepada layar kosong atau tembok kosong. Kalau tidak berkeberatan, kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada emergensi di mobil atau di jalan. Kalau boleh, kita akan senang sekali jika on cam lah. Jadi kita bisa menghargai narasumber. Alright, gak apa-apa kalau memang ada kesibukan, it's okay, gak apa-apa. Oke, Mbak Ira, waktu Mbak Ira melihat buku Vincent Peale ya, Norman Vincent Peale ya, The Power of Positive Thinking, melihat suatu kata-kata yang menurut Mbak Ira ini nunjep ya, mak jelek gitu ya. Nah, ternyata Filipi 4, nancep. 14, nancep ya, Filipi 4, 13. Nah, Ya, firman itu memang hidup, ya enggak? Firman itu hidup dan tidak akan pernah betul. kembali dengan sia-sia. Waktu Mbak Ira membaca itu kan masih SMA. Ada yang tahu nggak? Mungkin keluarga, kah, saudara, kah, waktu membaca buku-buku yang sepertinya ini yang sesat ini. Ada nggak yang mungkin saudara atau orang yang tahu? Jangan baca buku itu, Nggak ada, sesat. Pak. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nggak ada. Karena kan judulnya sendiri kan bagus gitu. Oh, positif Untuk ya? merubah pola pikir. Ya, Mm-mm. positif. Begitu, jadi nggak Power ada ya? yang curiga. Ya, Nah, power of positif thinking. betul. Oke. Oke, saya mau sapa dulu ada pendeta Ati, Kenapa? dari Papua, tapi saat ini ada di Ambon ya. Ya, ada Ibu Agustin. Saya nggak tahu Ibu Agustin ini teman baru nih kelihatannya. Ibu Agustin dari mana ini? Selamat siang Ibu Agustin. Ada Ibu Benedik Adi. Siapa lagi? Ibu Benedik Adi juga baru katanya. Dan ada yang nggak ada namanya. Ya, nggak ada namanya. Ya, selamat bergabung. Kita ada di sini ya, podcast Kompak Siang ini setiap hari Senin sampai hari Kamis saja, mulai jam 12 tepat ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kita selalu on time. Ya, selamat bergabung jika ada kesempatan, boleh masuk di Zoom ini. Jadi Zoom ini, link Zoom-nya tetap ya, tidak berubah. Besok pun sama, bulan depan pun sama, minggu depan sama, sudah 1 tahun nggak berubah. Oke teman-teman, selamat datang ya, welcome on board ya. Selamat datang, welcome in the room of revival ya. Kita ini adalah room kebangkitan. Oke, Mbak Ira, waktu Ya, Mbak Ira membaca buku itu pasti sampai selesai dong, ya dong. iya. Jadi apa yang ada di pikiran Mbak Ira waktu itu? Ya, apakah sekedar ini cuma motivasi ataukah lebih dari itu? Bisa ceritakan, silakan. Yang saya baca itu ketika saat itu saya ngerasanya beda. Ini bukan buku-buku sembarang buku gitu, karena terakhir ditutup dengan doa. Yang Hmm. sekarang mungkin kalau beli buku tersebut dengan translate baru itu sadurannya akan berbeda. Hmm. Karena ketika waktu itu beli buku itu tebal sekali 200 sekian halaman. Nah, sekarang paling tinggal 100 sekian karena mungkin ayat-ayat firman Tuhan nggak boleh ada di situ.
saya ngerasa bahwa ini buku luar biasa nih, benar-benar powerful, seperti judulnya The Power gitu, The Power of Positive Thinking. Memang lebih dari itu, saya harus nyari nih, apa ini gitu, saya cari tahu. Nah, karena Oke. basic saya adalah orang yang benar-benar curious, suka mencari tahu, penasaran dengan yang lama itu kayaknya saya ngerasa clean, berbeda. Akhirnya saya ingin cari tahu lebih lagi yang tapi memang pencariannya lama sekali sampai kuliah saya bertemu dengan teman-teman yang Kristen seperti itu, yang mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan yang saya semakin meneguhkan bahwa oh mereka kok berbeda ya, rasanya mereka ada kasih gitu yang saya nggak ngerti. Itu bahasa saya sekarang itu kasih. Saya ngertinya mereka kok lebih peduli gitu. Mereka lebih masa bodoh dengan urusan orang, nggak terlalu memikirkan pribadi seseorang entah itu baik atau buruk karena di pandangan mereka adalah manusia itu sama gitu, ciptaan Tuhan. Amin. Itu seperti itu semua. Ya. Dan saya luar biasa bertemu dengan orang-orang yang dahsyat yang pada akhirnya saya bekerja pun satu kantor, satu ruangan saya semuanya itu berbeda sama seperti saya sekarang yang mereka setiap kali Natal gitu merayakan Natal kok lucu ya mereka Natal bagi-bagi hadiah bagi-bagi kado gitu. Oke. Nah saudara saya bekerja di publishing. Publishing itu punya MNC Group tapi partnernya itu orang expat dan saya di divisi editorial gitu kan Wow. Oke. yang bikin konten gitu yang bikin kontennya narasinya. Nah, Oke. saya bekerja di situ, saya semakin hari semakin malah justru semakin cinta ngeliat teman-teman. Kok enak ya mereka ya, kayaknya asik banget. Mereka ke gereja, mereka mereka baca Bible, bahkan ada yang sekretaris, salah satu sekretaris itu ada yang baca Bible setiap hari gitu. Isinya apa sih? Saya penasaran gitu. Oke. Lalu kemudian pada saat itu di masa-masa kuliah dan saya sambil bekerja itu saya dulu kalau ada pernah tahu chatting namanya MIRC atau YM ya Yahoo Messenger itu adanya kayak gitu nggak ada secanggih ini sahabat kompak nggak ada yang seperti WhatsApp, Telegram dan yang lain-lainnya sosial media pun hanya apa itu namanya sebelum Facebook. Nah itu ada saya tuh selalu pengen cari tahu gitu. Akhirnya saya ikut MIRC di mana situ komunitas orang-orang bekerja. Generally mereka semuanya dari berbagai macam Ya. suku bangsa karena memang itu adalah chatting dunia yang Ya. akhirnya Oke. mempertemukan saya dengan Ari Oke, gitu Mbak yang Ira. sekarang menjadi suami. Ya, Ya bentar, Pak. bentar Mbak Ira. Slow ya, slow dulu ya. Slow dulu. Ini teman-teman Ya. juga penasaran, mungkin dia ada teman yang lambat masuk, jadi ingin tahu. Jadi jangan terlalu cepat. Slow but sure ya. Ya oke. Mbak Ari, eh, Mbak Ari kan baca buku itu, ya toh, motivasi ya. Itu motivasi orang dunia pun suka, ya toh, orang dunia pun suka, itu suka kata-kata yang Ya, motivasi, betul. memotivasi sendiri. Suka nggak? Bukan nggak suka, suka lah. Ya orang nggak kenal Tuhan pun suka, bukan nggak suka, suka juga. Nah, pertanyaan saya, kapan Mbak Ari mulai tergerak untuk baca dari sumber, dari segala sumber ya. Sumber dari segala sumber adalah firman Tuhan. Ya toh? Kapan kira-kira? Ya, Setelah itu kapan? Setelah uh, periode membaca ya, the positive power of thinking ya. Nah, Mbak Ira kan ya, bekerja di perusahaan expat ya, berarti you can speak English ya, very well ya. enggak lah. Oh, luar biasa. Oke, kapan kira-kira Mbak Ira tergerak untuk Itu tadi. mencari tahu, baca Alkitab Ya, nah, dari sumbernya? Nah, saya Oke, lanjutkan cerita yang tadi ya. Pada ya, akhirnya saya oke. ketemu dengan pasangan saya yang sekarang menjadi pasangan saya yang dia itu Oh, adalah orang Kristen gitu. Kristen terlebih dahulu yang akhirnya saya minta singkat cerita saya minta untuk kenalin kamu punya penatua di Jakarta kenalin dong gitu. Saya minta kenalin oh, karena oke. kenapa saya tanya begini. Dulu kalau ada saya belajar kitab saya itu ada belajar ada fase-fasenya belajar bedah bedah firman begini 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 ada nggak di Kristen gitu terus saya mau dong gitu
diajarin setiap hari, oh boleh boleh katanya, disambut dengan baik, yang akhirnya saya setiap hari belajar firman Tuhan. Dari situ saya mulai haus, lapar, semakin lapar. Terus akhirnya saya memutuskan, Pak, kalau mau dibaptis itu seperti apa? Saya nanya tentang pembaptisan. Wow. Saya nanya Oke, oke. Luar biasa. bagaimana prosedurnya begitu. Terus akhirnya saya mau dong dibaptis gitu. Lebih cepat lebih baik. Nah, dari situ setelah dibaptis saya baca firman Tuhan. Begitu, Pak. Bentar dulu. Nah, karena setelah Kalau saya waktu baca, waktu Mbak Ira ya, dibaptis, apakah saudara-saudara ya, tahu atau orang tua tahu kah? Atau diam-diam aja? Atau gimana? Pasti teman-teman itu yang bertanya nih di ya, dalam kepalanya pasti bertanya, ya, ini satu-satunya loh orang ya, yang percaya. Apa ya. diam-diam aja tanpa tahu orang tua, tanpa tahu saudara kandung atau gimana? Pada pada ya pada dasarnya saya punya prinsip bahwa karena saya kerja di Expat, kembali lagi membuka wawasan saya untuk semakin terbuka. Itu Oh, oke. keputusan saya secara personal gitu, Oh, oke. keputusan personal. Jadi kalaupun orang lain yang mengganggu gugat, sekalipun itu either itu orang tua, nggak bisa. Wah, Itu keren. keyakinan saya Keren, keren. gitu. Ya, oke. Ya, teman-teman perhatikan ya. Ada orang yang bisa kukuh ya, pendirian kukuh karena sudah berhak menentukan sikap hidup sendiri tanpa dipengaruhi. Nah, oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Ya, Suatu saat kan pasti tahu dong, saudara ya, atau orang tua. ya. Kapan dia tahu? Wih, ini sudah di jalan yang sesat ini. Ada nggak mungkin saudara atau yang mungkin tahu suatu saat? Iya, Ya, cepat atau lambat pasti ketahuan dong. Apa cerita? Apa yang terjadi? iya. Silakan. Sebetulnya dari SMA itu mereka sudah curiga, Pak. Sudah curiga Oh, karena saya sering membangkang gitu, membangkang untuk melakukan ritual. Kok sekarang saya berbeda? Mereka pasti merasakan lah, karena kan kita sedarah ya. Saya anaknya dan orang oke. tua saya bisa ngerasain saya kayak gimana, sampai orang tua saya tuh kesel gitu. Kesel, ya sudah, sana atau orang Kristen gitu. Orang Kristen sekalian. Ya jadilah sekarang kan didoakan kan gitu. Didoakan sama orang tua malah ya. Itu doa, doa Iya, orang tua, betul. begitu. Ya, ya, oke. Iya, padahal itu kesel sikap keselnya. Ya, ya, tapi paham saya. Ya, doa orang tua terjadi, ya. Oke. Lalu saudara-saudara Jadi juga tahu nggak akhirnya? tahu, semuanya tahu. Nah, karena saya tahu, di sini kembali lagi, saya dulu punya basic adalah basic penakut. Dari Oh, firman Filipi 4:13, terus akhirnya Tuhan memberikan saya kekuatan ketika saya pertama kali mau memutuskan. Ini saya takut banget. Itu sih sebetulnya jujur pasti teman-teman juga takut gitu. Nanti bagaimana kalau misalnya kita nggak diterima? Bagaimana kalau misalnya kita pulang ke daerah atau pulang ke orang tua, ada saudara, keluarga, itu nanti bagaimana di mereka? Karena saya basicnya penakut, jadi akhirnya ketakutan itulah yang melingkupi saya. Tapi dengan teman, Yesaya 41 ayat ayat 10 itu mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah wow, bimbang keren. sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata yang membawa kemenangan. Nah, di sini saya sadar, saya kuat karena firman ini, yang firman berikutnya yang menuntun saya. Nggak usah takut. Kamu jadi berbeda itu ya karena berbeda dengan dunia itu memang seperti itu. Kamu akan bisa ditolak, kamu akan disakiti, mereka akan bahkan membuang engkau jauh-jauh dari kehidupan mereka. Pun itu terjadi pada saat itu. Keluarga saya datang semuanya diritualin begitu, seperti ya bahasa-bahasa yang seperti itu Oke. keluar semua. Tapi saya tetap berdiri teguh. Karena kenapa? Di ayat terakhir di sini dibilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya sadar, ini adalah kenapa kok kita dipegang dengan tangan kanan ya Tuhan. Sementara yang dipegang itu adalah tangan kiri kita. Karena Tuhan membawa saya ke dalam kemenangan. Saya sedang dikalibrasi imannya. Saya sedang dikalibrasi kepercayaannya. Kalau bahasa sekarang itu di pairing gitu kan. Ya, Kita lagi pairing di ya. pairing sama antara dunia sama surga. Kamu harus menjadi seperti yang aku mau gitu. Kenapa Tuhan Amin. gitu? Kok
kok aku bisa seperti itu, kenapa enggak yang lain kan pastinya gitu kan. Karena engkau yang telah kuambil dari ujung bumi katanya kan, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah itu loh, dahsyatnya Tuhan itu karena Tuhan sudah memilih kita. Amin. Tuhan sudah memilih kita, mau ngumpat dimanapun nggak akan bisa Ya, terjadi. Karena betul. base keluarga saya kembali lagi adalah keluarga yang dari ajaran yang berbeda dan dari hal-hal yang dunia mistis itu kental sekali karena ya nyembuhin orang sakit apa, dan tiba-tiba saya dikirimin bertobat. Pertobatan pertama sangat mengerikan gitu, saya nggak perlu cerita di sini. Pertobatan pertama ketika saya menobatkan ya buah sulung, itu buah sulung yang sangat luar biasa. Buah sulung saya juga bekerja di media, itu mengalami hal yang tragis sekali yang saya ngeri banget gitu. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang terus menerus seperti seperti saya dulu akan mengalami hal-hal mistis pun dikirimkan. Terus akhirnya pada akhirnya keluarga pun bilang, kalau misalnya kamu sakit, kamu mengalami hal-hal yang nggak enak secara alam roh atau di aspek guna seperti itu misalnya, ataupun mengalami pahit pahitan yang nggak ngerti itu apa sakitnya, yang nggak kelihatan itu apa, kamu coba minta tolong adikmu itu untuk doain Wow, begitu. keren. Jadi kakak-kakak saya, saudara saya, keluarga saya, bahkan papa saya, orang tua saya mengizinkan untuk mereka didoakan secara Kristen. Wow, Tapi saya bilang, keren. Iya, iya. ini saya Oke, doanya Kristen bentar, loh, bentar. gimana? Bu Ira, saya potong bentar ya. Saya potong Ya, ini karena pasti teman-teman yang ya. di YouTube channel ini bertanya-tanya atau teman-teman di Zoom ini bertanya-tanya. Bu Ira kan basicnya beda. Apakah nggak ada di dalam pikiran waktu itu, ya masa itu? Apakah nggak ada pikiran di Mbak Ira? Kan beda. Ini kapan dia Yesus kan manusia, kenapa dia diangkat jadi Tuhan? Kan begitu pikiran orang seberang kan begitu. Adakah pikiran seperti itu? Kenapa saya harus percaya ini? Dia kapan dia jadi Tuhan? Ya manusia, ya mati. Nah, adakah di pikiran waktu itu? Silakan. Pasti ada Pak. Dalam beberapa tahun tuh bergulat dengan pikiran-pikiran itu pastinya kan, karena Ya, kan doktrin itu sudah terlalu lama kan, puluhan tahun ya, doktrin itu di otak saya. Jadi betul. nggak mau ya, saya harus Ya, tidak menghapus serta semua. merta Saya kan? kembali Ya, ya, betul, kembali lagi ke ajaran yang lama pun. Kalau kalau kita nggak ngerti apa yang kita bahas, nggak usah kasih tahu, nggak usah mencari tahu, nggak usah tercik, terima aja. oke. Gitu. Ya udah itu saya juga terapkan juga. Alright, oke, very good ya. Menarik ya, teman-teman. Menarik ya, bagaimana Tuhan bekerja lewat peristiwa yang kita pikir kecil, peristiwa sepele, cuman sekedar buku yang ditulis oleh orang penulis apa Norman Peale ya, Kan, Norman Vincent Peale ya. ya. Nah, oh kan itu orang tulis, tapi Tuhan bisa bekerja lewat itu ya, lewat sesuatu ya, sehingga bahkan Mbak Ira itu dipakai oleh keluarganya malah. Oh, doakan oleh adikmu itu biar dia doakan. Nah, coba Tuhan bisa bekerja lewat itu loh, lewat hal-hal yang bagi orang dunia kecil, biasa, tapi tidak ada yang biasa bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai ya Bu Ira ya, Tuhan juga bisa memakai setiap kita. Pertanyaannya, bersediakah kita dipakai Tuhan? Oke Bu, Mbak Ira, boleh lanjut, silakan. Nah, dari keluarga, dari teman, dari lingkungan itu bertambah terus menerus. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan kasih, pelayanan misi, pelayanan ala roh, kebanyakan melayanin orang-orang yang saya ada di dalam dunia lama. Contohnya, seperti pada saat saya pergi ke mall, itu tiba-tiba ada suara kudus itu kasih tahu, kamu nggak usah balik lagi ke kafe itu, gitu. Kamu putar arah ke toilet, arah ke Oh, toilet. Waktu oke. ke- pada saat ke toilet, saya sama anak saya masih umur 5 tahun waktu itu, dan di situ ada seseorang yang memakai baju pakaian-pakaian seperti itu. Nah,
tuh didoain, tapi dari jauh tahu ini ada sesuatu nih yang nggak bener nih. Tapi didoain, katanya sudah dibacain ayat ini, sudah dibaca ini begini begitu, yang lain bahkan sudah dibacain orang pinternya mereka lah gitu. Dia datang ke sini gitu, udah 1,5 jam tapi nggak pulih-pulih, kenapa gitu. Dan kayak gitu, Bu, Pak, karena kerumunan saat itu banyak dan juga pas waktu itu juga banyak yang doain, boleh nggak saya diizinkan untuk mendoakan? Saya bilang gitu. Oh, boleh, boleh Bu, silakan, namanya didoain kok. Ini nggak tahu nih kenapa nggak hilang-hilang. Terus lagi kesurupan katanya. Nah, tiba-tiba di situ membolehkan saya untuk doain dan saya doain. Saya doain juga doa yang simpel gitu loh. Karena kita semua sudah diberikan kuasa Amin. Tuhan untuk Ya, mengusir setan, gitu kan, right. untuk mengusir hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Lalu saya bikin telinganya, saya cuma berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan hai setan ada di dalam diri orang ini, diperintahkan keluar dari dunia. Saya itu langsung bereaksi. Orang-orang di sekeliling saya kaget dan mereka videoin, kasih video, tapi Pak ini lo bantuin gitu. Saya bilang gitu karena ini perempuan pasti kan kalau sedang kerasukan kayak gitu, mau perempuan mau laki-laki mau anak-anak pasti kuat gitu. Ya, Terus betul. akhirnya karena dia berontak, terus saya bilang aku ikat kuasamu dalam nama Tuhan Yesus gitu. Malaikat mendatangkan malaikat surga untuk membantu berlasa-lasa proses anak ini pulih sembuh gitu. Terus saya bisikin, tiba-tiba saya mendapat, hati saya itu merasakan nih anak tuh sedang putus asa. Saya ceritain, kamu nggak perlu putus asa. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan mau mau kamu itu pulih, kamu mau jadi seperti ini terus, kamu harus mengampuni gitu kan. Kamu harus mengampuni laki-laki, saya sebutkan gitu, laki-laki yang tadi malam nyakitin kamu. Langsung dia nangis, makin nangis makin makin kenceng nangis. Ya udah nggak perlu khawatir, serahin semuanya ke Tuhan. Maaf ya kalau saya doa secara secara kepercayaan saya sekarang gitu, tapi hanya dengan satu nama itu setan bisa keluar aja. Nggak lama nggak lama nggak lama terus orang itu sadar. Terus akhirnya ada salah satu, karena dia bekerja di salah satu toko ataupun butik, jadi ditemenin sama temennya. Semua orang pada heran lihat ini orang perempuan, perempuan ibu-ibu kok bisa ya gitu, mungkin ya, Oke. mungkin kalau bahasanya kok jago banget gitu. Punya ilmu apa gitu, ilmu saya cuma Tuhan Yesus. Oke. Iya, iya. Oke. Nah, Ya, luar biasa ini, ya, Bu. iya. Lalu pengalaman-pengalaman itu terus menerus terjadi. Nah, yang paling mengerikan lagi adalah ada salah satu LSM, itu dari gereja Baptis Misi yang mengenalkan saya ke satu keluarga. Satu keluarga, Ira bisa nggak bantuin gitu. Di sana itu lucu, Ra, katanya. Kenapa gitu? Lucunya tuh begini loh, Ra. Mereka itu orang satu pun nggak ada yang Kristen di sana, tapi dia bilang penatuannya, pokoknya kalau mau sembuh dari apapun panggil orang Kristen gitu. Terus dia ingat satu nama, oh dia punya penatua yang sama gitu, panggil Ira gitu. Dia bilang begitu. Ya udah, Wow, keren akhirnya ini. penatua penatua saya meminta saya ngelayanin gitu. Pada saat itu dia nggak cerita bahwa yang saya layani adalah orang yang stres sudah lama. Terus berkali-kali di liturgi-liturgi mereka, malah justru ketika ada orang-orang yang datang untuk menyembuhkannya karena sudah puluhan tahun, anak itu umur 18 tahun, itu malah justru dibawain parang, mau dibunuh Oh, gitu. Tapi yang ini datang malah ibu-ibu, tapi dia nggak cerita. Terus akhirnya dia hanya mengantarkan karena daerahnya daerah yang benar-benar daerah yang uh, belum terjamah lah, belum terjamah, masih hutan belantara. Tapi dia kok tiba-tiba, aku turun di sini aja loh gitu. Ngapain turun di sini nggak ikut gitu? Ya udah kamu sama supir aku aja. Nah saat itu saya sedang hamil loh. Gitu saya hamil 7 bulan untuk hamil anak saya yang kedua begitu. Hamil 7 bulan terus sudah gitu saya diminta untuk datang ke sana sendirian gitu. Sendirian diantarin supirnya. Ini oke. menjebak juga gitu kan, saya nggak tahu. Ternyata begitu sampai satu RT mungkin ya yang datang menyambut, yang menyambut seorang wanita Kristen ini. Memang raja, Terus anak udah gitu raja di ibu atas gitu. segala raja. Iya nggak? Iya. Betul. Nah, di dalam perjalanan karena saya sudah mulai curiga, saya sudah berdoa minta
bala tentara surga. Nah, dari situ Roh Kudus kasih lihat ke saya bahwa kanan kiri itu banyak malaikat yang sedang berlaksa-laksa, banyak lah gitu, sedang berlaksa-laksa. Saya lihat mereka sedang bersiap, ada yang tersenyum gitu. Dan puji Tuhan ketika sampai keluarga mereka menyambut, dan di situ pertama kali saya bertemu anak itu. Dan lalu anak itu, ini kenapa kita ngobrol, karena kita doa bersama dulu yuk Bu, maaf ya saya di sini, Ibu sudah tahu Ibu ngundang siapa gitu. Iya sudah tahu. Wah, keren Bapak nggak loh. apa-apa berkenan Luar gitu, biasa. semua keluarga saya minta izin ya gitu. Oh, Saya bilang gitu, ternyata mereka diam-diam ada yang dengar mungkin ya, di situ ada yang jagoan, datang orang jagoannya lah. Nah, di situ saya nggak takut, ya sudah saya lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang membutuhkan ya kenapa enggak gitu. Saya membantu untuk mendoakan, saya ajak ibu percaya Yesus. Yesus, saya sebut nama ibu percaya dengan Isa kan gitu. Saya bilang gitu. Iya percaya. Ya sudah ibu kalau mau berdoa dengan cara apapun, yang dipanggil mau panggil dalam bentuk apapun sama, pribadinya tetap sama, terserah gitu. Yang penting saya di sini berdoa, ibu ngikutin doa saya. Ibu mau bilang seperti itu pun nggak apa-apa. Yuk kita sama-sama berdoa. Lalu berdoa. Berdoa mana yang mau didoakan gitu. Ini loh orangnya gitu. Tangan saya dipegang, dipatik-patik gitu. Nah, terus si ibu itu cerita, ibu saya heran gitu setelah selesai selesai itu kan, ibunya bilang, saya heran ini kenapa anak saya kok jadi kalem, katanya. Karena orang Sunda kan. Ini oke. kenapa anak saya kok jadi baik gitu. Jadi dipegang sama ibu-ibu nggak takut gitu. Ibu nggak takut, enggak gitu. Ibu kemarin itu ada orang di sini, ada Pak Pak A gitu kan. Datang ke sini dia langsung ngibrit ibu gitu karena dia takut gitu. Sampai badannya di potek-potek. Oke. Ini anak bawa parang dan semua orang di sini pada pada coba untuk nolong tapi nggak bisa karena saking kuatnya gitu. Tapi ini sama ibu-ibu, kok ibu nggak diapa-apain? Nggak, ini tangan saya cuma dipegang-pegang aja gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah, waktu berjalan kembali lagi, saya komitmen untuk setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali saya datang ke sana. 1 minggu kemudian saya datang kembali ke sana, ternyata ada tambahan pelayanan lagi. Ketika itu ada anak muda, dan semakin banyak jumlahnya. Jadi saya dikerumunin banyak orang. Jadi satu rumah itu seperti hall begitu, tapi penuh dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu. Jadi ngintip dari jendela semuanya gitu. Pada pengen tahu gimana sih cara doanya gitu. Kok anak saya boleh mulai Ya, ya. pulih Bu Oke. gitu setelah ibu doakan gitu. Boleh nggak dititip di rumah? Waduh, orang kayak gini dititip Waduh. rumah, anak saya masih kecil gitu. Saya pikir begitu sih, karena Iya, ya iya. ini kan anak belum bisa dikontrol kan. Nah, terus udah gitu ada salah satu anak namanya, eh, saya lupa namanya Bang. Itu anak umur 6, anak kelas 6 SD, umurnya masih 11 tahun, perutnya besar, Pak. Sudah Hmm. 3 tahun anak ini mengalami sesuatu yang nggak ngerti itu apa. Dibawa ke saya tanya, ini kadang kempes, kadang begitu lagi Bu, gitu. Tapi ibu ibu yang dari LSMI itu sudah membantu, ibu yang dari gereja itu juga sudah membantu membawa ke dokter. Dokter bilang itu nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa loh gitu. Tapi karena gigihnya orang LSM itu akhirnya diajak ke beberapa rumah sakit, yang pada akhirnya satu rumah sakit bilang kalau dia itu gagal ginjal atau apalah begitu. Tapi yang dirasakan itu beda. Terus saya di situ ngelihat kok kayak ada pisau, ada paku gitu. Oh ibu, ini anaknya tuh bukan mengalami hal-hal yang secara medis loh. Ibu percaya dengan hal-hal yang spiritual begitu kan gitu ya, hal-hal yang klinik atau apa. Ya di sini kental ibu gitu. Ini kan di sini daerah sini kenal dengan ilmu es gitu kan. Dibilang begitu. Waduh gitu. Nah, ini anak salah satunya yang saya rasakan adalah mengalami hal yang mistis seperti itu, Bu. Ada orang yang nggak suka, tapi ibu nggak perlu khawatir, saya bilang itu kan. Tuhan sanggup memulihkan. Saya bilang, Tuhan saya sanggup memulihkan asal ibu mau. Nah, lalu saya doakan anak itu, sini saya doakan gitu. Terus saya doakan anak itu, kamu percaya sama tante enggak gitu.
Kalau kamu percaya sama tante, saya sharingkan doa, kamu baca baca ya doa. Kalau kamu mau baca Tuhan Yesus, aku mau pulih gitu. Saya bilang begitu kan. Nah, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Tuhan Yesus datang kepadaku, tolong aku. Cuma hal-hal yang simpel yang saya ajarkan ke anak itu. Setiap malam kamu berdoa, mau tidur, mau apa, mau doa. Terus di dalam gereja saya percaya dengan yang namanya minyak waktu lama ya, gereja yang lama itu minyak kurapan kan dipakai tuh untuk mengurapi orang sakit disembuh sembuh pulih gitu. Saat kita mendoakan kuasa Tuhan itu tidak, saya percaya bukan karena minyaknya, karena kuasa dalam firman itu hidup di dalam saya. Doa dalam nama Tuhan Yesus, segala hal yang tidak baik, ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu apapun juga itu semua serapah keluar dari tubuh si anak ini. Amin. Terus kamu rasa apa? Aduh tante sakit tante, ya, aduh tante sakit kayak bakar, kayak ketusuk-tusuk ya. Iya kayak ketusuk-tusuk. Ya sudah apa? Kamu ikutin tante ya. Setiap kali kamu mandi, setiap kali kamu tidur, kamu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus nolong aku. Tuhan Yesus akan sembuhkan aku. Saya ajarkan beberapa doa yang poin-poinnya seperti itulah kira-kira. Lalu Ya. beberapa Oke. bulan kemudian singkat cerita saya datang lagi, terus saya cari ini anaknya gitu. Terus Oke. anak-anaknya datang mungkin sampai jam 5 sore, terus akhirnya anak itu datang dengan tanpa membawa perut besar karena anak itu perut besar itu malu dan kamu sembuh saya bilang gitu. Ini mujizat Tuhan, kamu tahu nggak itu apa? Ya kamu itu pas malam aku pas lagi tidur tiba-tiba setelah tante pergi dari sini tiba-tiba hilang semua gitu. Aku uwe tante kata dia. Begitu dan Tuhan menyembuhkan. Ya. Oke. Begitu itu loh kuasa kuasa Tuhan sampai Kuasa pada Tuhan. akhirnya satu daerah satu desa itu minta disembuhkan semuanya, minta didoakan katanya. Sembuh bukan saya loh ya, saya bukan hebat, jangan berfokus ke saya tapi Tuhan saya yang hebat, Amin. bilang begitu. Amin. Ya. Oke. Mbak Ira, luar biasa ya pengalaman hidupnya, pengalaman mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan mempraktekannya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber ini. Jarang nih narasumber yang muncul di sini ya seperti ini ya. Jarang. Boleh buka mikrofon dan bertanya. Oke. Ibu Ati mau bertanya? Silakan. Ibu Ati, Ibu Pendeta Ati, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bu, buka mikrofonnya Bu. Ada Bu Ati? Halo? Ada. Oh ya, oke. Pak Karel, saya mau ditanyakan Pak Karel. Ya, Ya, silakan. selamat siang, Mbak Ira. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Eh, untuk Tuhan memakai pada kita itu semua orang sebenarnya Tuhan memakai kita. Tergantung bagaimana kita menyiapkan diri kita ya. Saya bersyukur Tuhan pakai Mbak Ira ya, untuk pelayanan itu Iya Pak. yang virtual untuk mengusir roh jahat ya. Iya. Seperti apa yang saya sampaikan. Nah, saya mau tanya, Mbak ya. Sejak kapan tahun berapa kira-kira ya? Atau sejak usia berapa Mbak Ira mulai terjun dalam dunia dalam doa untuk kesembuhan mengusir roh jahat ya? Sudah menikah atau sebelum menikah? Itu sejak sudah menikah Pak. Sejak pertama kali saya mengenal Tuhan, menerima Tuhan, dibaptis, dan saat itu penatua saya sama penatua kami itu langsung mengajak saya terjun ke, ayo pelayanan ke ini, pelepasan pelayanan arah, ini pelayanan apa Pak? Serem banget gitu. Tapi buat saya itu nggak serem. Keren betul ya. Karena keluarga saya Langsung banyak yang terjun ke melewati medan perang. masa-masa itu. Langsung. Iya, langsung perang begitu Pak. Perang, peperangan rohani. Oke. Jadi iya, saya nggak heran ngelihat orang-orang yang mengalami hal-hal begini karena dari kecil saya ngelihat ketika nenek saya, orang tua saya melakukan itu.
dengan Oke. caranya maksudnya. Ya, mau tanya lagi Mbak Ira. Pada Iya waktu Pak. Mbak Ira ikut dalam pelayanan pelepasan ya, itu memang Iya. saya tahu bahwa itu sudah tekad pendirian dari Mbak Ira sendiri ya. Tapi bagaimana tanggapan dari Iya. keluarga? Apa sudah biarkan aja begitu atau ada suara-suara yang negatif gitu? Keluarga saya ada pendapat unik Pak. Ini orang kasih sesuatu otoritas yang hebat nih gitu. Nggak ngerti karena mereka nggak mau menyebutkan Tuhan Yesus gitu kan, lebih dari segalanya. Tapi papa saya bilang ya memang Tuhannya yang dia yakini kan seperti itu, punya kuasa begitu, kayak gitu. Jadi dengan dengan sebentar, dengan yang saya jelaskan begitu, mereka langsung ngerti, paham, karena Mas sudah biasa terjun dalam yang begitu. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini memang karena saya punya Tuhan yang hebat, tapi mereka nggak mau mengakui, Pak. Begitu kan, mereka Tuhan saya lebih hebat, bisa ngusir setan gitu, bisa ngusir hal-hal yang di luar uh, kemampuan manusia, tapi mereka nggak mau ngakui. Kalau saat ini bersama suami juga support ya untuk Memang pelepasan. betul, Ya. memang kita sama-sama melayani di hal yang sama, Pak. Oh ya, oke. Tapi saya yang lebih banyak untuk menerima hal-hal yang kayak gitu karena dari kedar kental kan. Ya Tuhan kirimkan orang-orang yang punya masalah yang sama. Keren. Sampai detik hari ini, sampai kemarin, saya melayani pelepasan juga. Ketika saya habis sharing firman, terus udah gitu, oh ada orang yang perlu kami layani. Ini orang kena guna-guna ya, ilmu gelap lah. Terus saat itu saya layani pelepasan pelan-pelan karena mereka nggak semuanya bisa menerima di dalam gereja, nggak semuanya bisa menerima pelayanan pelepasan. Begitu. Jadi ya sudah doa saja gitu sampai muntah-muntah ya muntahnya ya nggak ada apa-apa. Tapi di alam roh saya percaya itu ada sesuatu yang keluar. Yes, amin. Ya, oke. Ya, terima kasih. Kami dukung ya, support dalam doa. Tuhan pakai Ya, Mbak Ira lebih dan lebih lagi ya. amin Pak. Sorry, Pak Amin Andre, Pak. kami Amin duluan, Pak Pak. Karel. Oke. Ya. Terima kasih Pak Karel atas partisipasinya. Saya Pak. Oh ya, Bu Ati, silakan Bu Ati, silakan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ini Bu Ati yang kesaksian. dari Ambon kan? Iya, jangan Ada dua, namanya kan ada dua. Satu Bu Ati juga dari Nias, Ati juga. Kalau nggak Makanya tulis nama lengkap, kita nggak tahu. Iya. Salam Bu Kesaksian Ibu. Ati. Iya. Silakan. Salam jumpa ya di Kompak ya. Ya, salam jumpa Bu. Kesaksian Ibu Ira sangat luar biasa ya. Amin. Mungkin saya mau tanya ya. Sudah berapa lama, sudah berapa tahun ini Ibu Ira menjadi orang Kristen? Dari tahun 2004 saya mulai kurius untuk cari Tuhan, Bu, sampai sekarang. Oke. Dan 2007 saya dibaptis. Oh, 2007. Iya, Ibu. Iya, 2007. Iya. Ajaran kita itu kalau sudah dibaptis berarti kita sudah menerima Yesus secara 100% ya. Nah, yang saya mau tanya Ibu, jadi orang Kristen itu nggak gampang loh Ibu, ya. Betul. Nggak gampang, ya. Iya. Jatuh bangun kita diuji dengan berbagai persoalan sesuai cara Tuhan lah. Sejauh mana seorang Ibu Ira ini dia bisa bertahan ya. Nah, apa penderitaan pernah Ibu Ira rasakan? Cobaan atau ujian dari Tuhan itu dengan ada kesulitan, ada kesukaran yang sangat hebat yang dirasakan oleh Ibu Ira enggak? Gitu. Kami mengalami ketika saya pertama kali bertobat itu saya mengalami hal yang benar-benar di luar nalar. Orang yang mengajak saya untuk mengenal Tuhan itu juga
saya diuji melalui itu juga. Lalu saya diuji melalui saya dan suami itu punya bisnis yang bisnisnya tiba-tiba dibuat menjadi drop yang saya percaya itu diizinkan Tuhan terjadi dari yang kami punya banyak karyawan, kami usaha advertising publishing Bu, di mana kami bikin iklan, produksi-produksi material support, POS material seperti tas, bikin banner, bikin iklan billboard kayak gitu, sampai ke daerah-daerah. Nah, dari situ kami mengalami ujian hebat yang saya rasa kalau saya nggak di dalam Tuhan, saya nggak mampu. Klien saya ketika saya pegang satu event besar, itu bukan nilainya ya, maaf sekali lagi, bukan karena nilainya. Nilainya yang saya rasa itu nilai yang sangat fantastis menurut saya, karena kita konsultan ya, advertising agency itu biasa nanganin klien-klien yang ya kontrak 1 tahun, kontrak berapa tahun seperti itu. Nah, kontraknya ini cukup besar, ratusan M gitu. Nah, kami mengalami hal yang nggak dibayar, Bu. Nggak dibayar. Terus akhirnya karena semua modal dari awal itu kita buat, kita kumpulkan sendiri, kita usaha sendiri tanpa disupport orang tua. Saya sempat stres karena rumah, kendaraan, dan yang lain-lain itu harus habis semuanya untuk mengcover yang ketertinggalan itu, yang harus saya bayar tanggung jawab itu, yang pada akhirnya anak saya ketika masih kecil itu sedih, kenapa kok tinggalin rumah gitu, kenapa kok tinggalin kendaraan. Waktu itu kendaraan terakhir kesayangan dia ada yang beli orang dari Bandung, itu kita ketemunya di Kelapa Gading ya, kita ketemu di Kelapa Gading Mall, lalu di daerah situ, lalu kita drop kendaraannya dan kendaraannya kita kasih kuncinya, anak saya nangis, itu mama nggak mau gitu. Itu berat buat saya sebagai orang tua. Bagaimana mungkin Tuhan ketika masa muda saya enak, masa muda saya begitu luar biasa, belum kenal Tuhan itu saya aman-aman saja, tapi kenal Tuhan kok malah dihabisin gitu. Iya. Saya seperti rasa nggak terima gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya akhirnya sadar berdamai dengan diri sendiri. Memang ini proses harus dilewati, tapi saya nggak boleh ninggalin Tuhan. Seperti itu, Bu. Saya harus sekali Tuhan Yesus sampai. Ya Bu, terima kasih sekali ya dengan ketahanan iman ya. Iya, saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Iya. Ibarat Ayub ya Ibu Ira, kita kalau belajar dari Ayub itu. Tuhan menguji dia sangat luar biasa. Nah, kita tahu ya, maksud Tuhan dari ujian yang setiap saat Tuhan izinkan ujian itu ada dalam kehidupan kita itu. Amin. Itu karena Tuhan tahu kita kuat, Bu. Yes. Kita kuat untuk melewati ujian itu. Karena itu Tuhan mengizinkan ujian seperti itu bisa menimpa kehidupan Ibu Ira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Bu Ati. Iya. Oke, terima kasih Bu Ati atas partisipasinya untuk bertanya. Ya, Pak. Nah, luar biasa. Pak Bambang, oke, Ya, Pak. monggo Pak Bambang. Nah, mau bertanya ini. Silakan Pak Bambang, monggo. Nah, hati-hati nih. Pak Bambang. Hati-hati nih Mbak Ira. Pertanyaan Pak Bambang nih setajam silet. Ngeri saya Pak. Enggak lah. Enggak, itu Andre aja itu. Ya, bercanda. Ya, Relax aja Mbak luar Ira. biasa. Luar biasa, ya. Ya, Tuhan itu dasar. Yesus itu luar biasa, ya, luar biasa Ibu. Iya. Mbak Ira, saya mengapresiasi bahwa perjalanan hidup Mbak Zaira memang tidak gampang ya. Tidak gampang, banyak hal yang terkadang juga memerlukan suatu pengorbanan yang ya kalau divaluasi itu atau dihitung ya, tidak ternilai harganya. Tapi karena Mbak Zaira bertahan dan memiliki iman percaya sama Tuhan, maka sampai saat inilah ya kenyataan yang dialami bahwa Tuhan terus berharap. Nah, pertanyaan saya, Ibu, Mbak Zaira kan sebagai ibu ya, sebagai ibu dari anak-anak, kemudian
sebagai istri dari suami. Nah, demikian juga Mbak Zera juga melayani Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara membagi waktu? Kemudian bagaimana caranya untuk melakukan ketika menghadapi suatu masalah yang pekerjaan yang sama harus dilakukan. Iya. Membagi waktunya bagaimana terhadap keluarga, anak-anak dan suami. Kemudian dalam pekerjaan pelayanan itu sebagai Mbak Yera sebagai ibu rumah tangga, Iya. pelayan Kristus, pelayan Tuhan. Bagaimana itu? Iya. Caranya? Ya. Silakan Bu. Iya. Saya jawab pertanyaan Pak Daniel Bambang ya Pak. Jadi begini, saya kembalikan ke Bible, kembali back to Bible lagi. Struktur kerajaan Allah adalah menyangkut 3 hal. 3 hal itu apa saja sih gitu kan. Ini menyangkut Tuhan. Hubungan saya vertikal. Vertikal dengan Tuhan adalah hubungan yang nggak bisa diganggu-gugat. Di mana saya dengan Tuhan itu harus punya koneksi yang setiap hari saya harus bangun. Dari mulai bangun mesbah doa, mesbah personal doa, bukan korporat. Lalu yang kedua adalah struktur kerajaan Allah, yang kedua adalah keluarga. Bagaimana saya dengan membangun keluarga saya, kalau keluarga saya nggak harmonis, gimana saya bisa dilihat orang dunia itu saya ikut Tuhan, saya itu adalah menjadi terang dunia. Kalau di dalam keluarga pun saya nggak bisa berbagi waktu dengan mereka. Lalu baru pelayanan ataupun pekerjaan. Pekerjaan itu pun pelayanan, karena pekerjaan kalau kita terus melayani Tuhan, tapi kita mengabaikan pekerjaan, bagaimana anak-anak kita mau makan, bagaimana masa depan mereka. Kalau kita melayani Tuhan, tapi keluarga keteteran, toh buat apa gitu, malah justru jadi anak-anak ataupun keluarga kita malah kecewa. Iya betul Pak, batu sandungan. Anak sendiri kecewa, tapi kita ngelayanin anak orang gitu, jadi sok jagoan gitu, jadi pahlawan kesiangan malahan. Nah itu Pak, biasanya saya membagi gitu. Saya juga, maaf saya tambahkan Pak, saya juga, silakan. Saya juga mengajak anak-anak saya untuk ayo, kalau kamu mau hidup di dalam Tuhan, kamu juga harus mau melayani Tuhan. Anak-anak saya kecil sudah jadi singer di gereja untuk anak-anak, untuk multimedia, untuk yang lain-lainnya juga. Dan mereka kami ajarkan untuk tahu mana prioritas, mana yang harus prioritas untuk personal ataupun untuk Tuhan. Jadi kalau seperti Bapak pasti mau bertanya, ini mana yang lebih dulu nih antara keluarga ataupun pelayanan? Tentu saya akan berpikir keluarga dulu Pak, karena keluarga itu juga pelayanan. Tapi bukan berarti mengabaikan pelayanan. Gitu. Kalau misalnya karena saya basicnya adalah usaha, saya bisa mengatur waktu saya sendiri Pak. Mengatur usaha sendiri, kalau pas pelayanan, anak-anak butuh diawasi, keluarga butuh diawasi, kita bisa sama-sama pelayanan bersama. Anak-anak juga homeschooling begitu. Jadi kita bisa sama-sama pergi ke pelayanan. Misalnya ngelayanin orang yang sedang butuh didoakan, saya datang ke mereka bersama keluarga, suami dan anak-anak. Datang ke sana. Begitu Pak Bambang. Ada lagi Pak? Oh ya. Ya, jadi lebih dulu keluarga daripada Tuhan Ibu. Oh enggak dong. Tuhan nomor 1 Pak. Oh, Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 1. Itu hubungan struktur kerajaan Allah ada 3. Ya. Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Seperti itu. Karena kalau kenapa itu salib bentuknya seperti cross begini? Karena ini yang vertikal adalah hubungan saya dengan Tuhan. Yang ini adalah hubungan saya dengan manusia, dengan sesama, dengan keluarga, dengan yang lainnya. Begitu. Makanya ibaratnya hablum minallah, hablum minannas. Wow. Hubungan antar Tuhan, antar sesama, begitu. Keren. Ya, jadi Tuhan dulu Bu ya. Iya Tuhan nomor 1. Hubungan secara vertikal. Sekarang kalau misalkan Ibu menghadapi masalah anak sakit, mendadak keras, harus ke dokter, segera karena sakitnya luar biasa, nggak bisa ini kalau ditunda. Sedangkan Ibu juga harus melayani. Mana duluan, Bu? Nah, ini kan pelayanan, Pak. Pelayanan sama pekerjaan. Mau melayani di keluarga, mau melayani di gereja,
itu pelayanan. Ketika saya mengambil alih Tuhan untuk pelayanan di dalam gereja, sementara anak saya, keluarga saya membutuhkan uluran tangan Tuhan lewat saya mengabaikannya, saya pun berdosa, gitu. Nah, di dalam pelayanan ini kan, kalau pelayanan secara general masih ada orang-orang yang bisa membackup untuk melayani, masih ada yang lainnya, gitu. Saya mengambil kesempatan keluarga saya lah yang utama, karena keluarga itu pun pelayanan, gitu. Kita mengabaikan keluarga itu sama bodohnya ketika kita datang ke dalam pelayanan yang kita melayani orang, tapi kita mengabaikan anak-anak kita yang harusnya nomor satu adalah anak keluarga. Berarti anak dulu Bu ya, anak nomor dulu satu. Daripada nomor satu anak dulu. Iya, baru... kalau saya prinsipnya begitu Pak. Oh, kenapa Bu? Tadi kan Ibu bilang pelayanan, utama, bukan pelayanan, ya, bukan ya. Tuhan ya Pak. Apa itu? Ya saya maksud saya Ibu melayani Tuhan. Pak, jadi begini, ya, iya. Nah, gini Pak, saya memang melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda Pak. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu apa sih? Pelayanan di gereja, itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa sih gitu. Nah, melayani anak-anak pun itu melayani Tuhan. Jadi bukan berarti saya mengabaikan loh, bukan berarti saya mengabaikan bahwa ini loh saya harus melayani. Begitu. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Jadi kembali lagi ke struktur kerajaan Allah, Tuhan, keluarga, pekerjaan atau pelayanan. Ini, Tuhan, keluarga, pekerjaan atau pelayanan. Itu pelayanan di luar. Nah, kan nomor 2 keluarga, Pak. Berarti saya pilih keluarga. Jadi yang pertama keluarga, melayani keluarga, baru melayani Tuhan ya? Tuhan, Pak. Enggak, salah. Nomor 1 Tuhan, Pak. Melayani Tuhan. Nomor 1 Tuhan, bukan melayani Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Nomor 2 adalah keluarga. Jangan dibolak-balik, Pak. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Maksud Ibu nomor 1 Tuhan itu apa? Hubungan vertikal itu hubungan personal. Hubungan yang nggak bisa diganggu Tuhan. Yang nggak bisa diganggu Tuhan. Diganggu gugat oleh hal apapun juga. Itu hubungan vertikal. Kita mau punya doa secara korporat, kita mau punya doa secara personal. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Nah, ini hubungan secara vertikal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Hubungan kita secara pribadi. Begitu. Nah, kalau kita melayani Tuhan, contohnya gini, Dek, saya balik lagi pertanyaannya. Kalau misalnya kita melayani pekerjaan Tuhan kita ada preaching di gereja misalnya, seperti itu. Tapi anak kita tiba-tiba koma, tiba-tiba ada hal yang kritis terjadi. Tapi ketika melayani, kita pikirannya ke anak kita, apa yang Bapak lakukan saat itu? Saya balik pertanyaannya. Apa yang harus Bapak lakukan dengan kondisi itu? Ya, karena kalau yang sakit kan bisa Ibu perintahkan suami atau saudara, tapi mengutamakan Tuhan kan untuk melayani Ibu. Iya. Terus kenapa Ibu? Kalau sampai anak Bapak, kalau misalnya sampai anak itu meninggal gimana? Nah, caranya bahwa Ibu itu untuk melakukan dua hal yang bersamaan itu, mana yang didulukan, keluarga atau Tuhan? Keluarga dulu Bu ya. Itu kembali lagi Pak, kembali lagi struktur kerajaan Allah. Nah, kembali lagi ke pertanyaan saya ya Pak, akan saya jawab pertanyaan itu. Begini, ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, itu melayani orang, itu pekerjaan Tuhan Pak. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Saya punya pikiran saya melayang ke anak saya. Pikiran saya terus berfokus ke dia. Akhirnya yang saya layani apa, Pak? Saya nggak melayani dengan hati yang tulus. Tuhan nggak nyari itu. Tuhan mencari seseorang itu melihat seseorang itu dari hatinya. Hatimu kemana ketika engkau melayaniku? Kalau Tuhan bertanya seperti itu. Terus, pikiran melayang ke anak-anak, terus kita nggak bisa fokus melayani Tuhan. Kembali lagi kalau saya kembalikan, struktur kerajaan Allah ada 3. 1 Tuhan ini bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Tuhan tahu persis siapa kita. Tuhan tahu persis bagaimana kita. Gitu.
1-2 keluarga, baru 3 pelayanan ataupun pekerjaan gitu. Jadi kalau ada hal yang seperti itu, saya akan kembali lagi ke ini tadi, prinsip 3. Keluarga dulu. Keluarga akan saya utamakan. Keluarga dulu. Oh, begitu. Kalau Betul. saya, Begitu, kalau Pak. saya akan enggak. menjadi menyesal seumur hidup kalau saya nggak melayani Ya, anak saya yang dalam keadaan kritis kalau sampai berpulang. Bu Zaira, Begitu, Pak. Bu Zaira, saya ini Itu back to Bible iya, sih, pengalaman ya. Pengalaman. Oh iya, kalau bicara tentang Bible, pernah membaca tentang bagaimana waktu Yesus itu menangkap penjala ikan itu. Pada waktu ikutlah aku, apa yang dia katakan pada waktu Tuhan, saya ingin menguburkan orang tua saya dulu. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? Biarlah yang mati ada yang mengurusnya, tapi kamu ikut saya. Artinya apa? Bahwa itu mendahulukan Tuhan. Karena Yesus katakan sudah ada yang mengurusnya sendiri. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menyatakan kuasanya. Ketika saya waktu dulu juga pernah begitu, Bu. Saya mendahulukan apa ya, kepentingan pribadi saya. Anak saya yang saya urus. Karena anak saya koma. Tetapi Tuhan ingatkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah sudah percaya kepada aku, bahwa aku adalah pemilik segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Ketika engkau melayani aku, layanilah aku dulu. Ya, itu. Makanya saya melayani dulu Tuhan. Karena terus bagaimana kebijakan saya untuk mengatasi kedua problema ini? Saya akan perintahkan kepada anak saya, keluarga saya, tolong diurusin. Anak saya sakit keras, saya masih melayani. Karena saya berkomitmen mendahulukan Tuhan. Seperti yang Ibu katakan saya, segala sesuatu adalah yang utama. Ibu pernah membaca di di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu itu dari saya, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itu, Bu. Jadi percayalah, kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan akan pelihara, dan kalau itu meninggal dan segala itu sudah pada waktunya Tuhan katakan harus meninggal, ya meninggal. Tetapi ketika meskipun sudah meninggal seperti pengalaman Jairus, waktu anaknya meninggal, sakit meninggal, bisa hidup kembali. Kenapa kita harus ragu-ragu ataupun bimbang? Lakukan dulu pekerjaan Tuhan, Bu. Itu, nah berarti yang melayani anak kita bukan melayani pekerjaan Tuhan, Pak? Bukan, Bu. Mengundulukan tentang semua kita kerjakan. Tetapi bijaksana bagaimanakah dengan komitmen kita bahwa kita mendahulukan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Segala sesuatu itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kita ini manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu eksistensi kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah mengambil satu komitmen dalam melayani Tuhan, maka apapun yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi untuk Tuhan didahulukan. Kemudian setelah itu kita, bagaimana sekarang ada satu problema yang bersamaan, kita harus bijaksana, miliki hikmat. Bahwa tadi persoalan yang sudah saya sampaikan, saya perintahkan itu, anak saya tertua, atau saudara saya, adik saya, tolong anak saya, urusi anak saya sakit keras, saya akan melayani dulu. Dan Tuhan baru itu, Bu, baru itulah yang dikatakan komitmen seperti salib tadi, segala sesuatu, Bu, baik pekerjaan, melayani, apa saja itu yang utama. Jangan yang kedua, Bu. Kalau menurut saya, ini menurut saya loh. Tapi kalau Ibu memiliki apa seperti itu, ya enggak apa-apa, bukan enggak boleh. Silakan aja. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Terima kasih juga buat Pak Bambang untuk nasihatnya. Saya tahu persis bagaimana keluarga saya, karena saya nggak punya siapa-siapa. Yang saya punya adalah suami dan 2 anak saya. Dan saya ngerti bagaimana saya dulu belajar seperti Bapak yang pada akhirnya semuanya
akhirnya keluarga kecewa dan yang lain kecewa karena saya tahu posisi suami saya adalah orang yang penyintas jantung seperti itu, sakit jantung. Jadi saya nggak bisa meninggalkan semuanya ke suami saya dan karena suami saya bukan saya nggak percaya Tuhan karena saya tahu kapasitas suami saya gitu dan saya kembali lagi Pak terima kasih buat nasihatnya struktur kerajaan Allah di dalam yang saya ajar yang saya belajar di dalam gereja seperti itu begitu itu yang saya gunakan saya nggak mau anak-anak lalu kecewa terus sudah banyak orang yang melayani pada akhirnya anak-anak mereka menjadi narkoba sakit dan bahkan terakhir sering ada yang bunuh diri itu dari orang-orang yang sudah percaya, yang sudah melayani Tuhan jauh lebih luar biasa gitu. Saya ini toh siapa gitu yang Tuhan pakai cuma begini aja gitu. Tapi saya berkomitmen bahwa hidup saya untuk Tuhan dan kalau Bapak bisa menerapkan itu luar biasa, monggo. Tapi ini yang saya belajar begitu struktur kerajaan Allah. Terima kasih Pak Bambang. Matur suwun sampun dinasehati. Oke. Sami-sami. Terima kasih Pak Bambang ya. Memang ada pilihan yang tidak mudah, ya kan? Iya. Pada yang saat yang sama, ya nggak salah apa yang disampaikan oleh Mbak Ira, Pak Bambang nggak salah. Pertanyaannya memang tidak mudah kan? Yang hal yang sangat manusiawi lah dan sulit ya antara tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab pelayanan. Ya sama-sama endingnya kan untuk Tuhan, ya toh. Jadi prinsip Alkitabiah itu apa? Keluarga adalah prioritas utama, apapun juga. Karena Alkitab mengajarkan bahwa keluarga adalah ladang pelayanan pertama kita. Pelayanan. Pertama kita. Betul. Ya, kenapa? Dasarnya apa? 1 Timotius 5 ayat 8 ya. Yang pintar mencatat, gitu. Yang pintar mencatat, yang nggak pintar nggak usah mencatat, nggak apa-apa. 1 Timotius 5 ayat 8 itu dasarnya. Ayat ini menekankan apa? Merawat keluarga termasuk anak ya yang sedang sakit ini adalah tanggung jawab utama. Karena anak yang sakit kan membutuhkan kehadiran seorang ibu. Ya sementara Mas Ari kan penyintas jantung ya. Itu membutuhkan kehadiran dan kasih sayang orang tuanya secara langsung. Ya, pelayan tidak harus ditinggalkan. Ya tapi kan bisa didelegasikan. Itu maksudnya Mbak Ira itu begitu, bukan terus ditinggalkan terus lepas tanggung jawab terus tepuk tangan kan enggak. Itu bisa didelegasikan. Ya enggak? Pelayanan pada orang yang sakit atau orang yang kesurupan atau apapun itu memang hal yang mulia. Tapi bukan berarti harus kita lakukan langsung saat itu juga. Jika ada keadaan darurat di rumah sendiri. Ya enggak? Ya wajar lah, itu contoh sikap bijak ya. Pasti bisa selalu ada yang Tuhan pasti ada lah celah itu untuk bisa didelegasikan. Karena kasih itu menentukan sikap kita, ya enggak? Karena kasih yang sejati tidak hanya terlihat dalam tindakan yang gede, yang besar, yang viral, ya tapi juga dalam kesetiaan pada tanggung jawab kecil dan dekat. Dalam kasus kasih pada anak adalah bentuk nyata dari kasih Kristus kan? Itu. Jadi apalah Matius 9:13 artinya apa? Kasih dan belas kasihan harus jadi dasar utama dari keputusan pelayanan kita. Oke, Mbak Ira. Kalau ada yang mau bertanya lagi dalam hal ini, kalau nggak ada, saya mau tanya, Bu Ira. Bagaimana target utama Mbak Ira? Punya target utama untuk memuridkan keluarga, ya saudara, kakak atau adik, atau mungkin ibu. Ada nggak target itu? Kapan kira-kira bisa tercapai? Pastilah Pak. Ya. Kalau yang namanya pengen menobatkan keluarga itu pasti. Cuma dari keluarga kami kan keluarga yang benar-benar sangat kental di dalam kehidupan yang sekarang sedang dijalani. Tapi saya selalu ketika bicara dengan beliau itu saya selalu masukkan firman-firman. Mereka pun masuk firman itu. Ternyatanya kalau mereka ada perlu pertolongan yang krusial sekali, mereka selalu yang dihubungi adalah kami meminta pertolongan
yang dia tahu saya punya Tuhan yang hidup. Begitu. Dan selalu kita bawa dalam doa sampai detik ini. Ya, jadi intinya Ibu masih ada kan, Ibu? Masih, Pak. Masih ya. Markasnya di mana? Di Jepara atau di Jakarta? Ya, di sana, Pak, di Jepara. Jepara. Masih suka sini, Mak, sekarang. Ya. Sudah 2 tahun nggak kesini kalau nggak salah. Oke. Jadi apakah pernah menyampaikan kebenaran firman kepada Ibu? Sering, Pak. Sering ya? Sering. Apa komennya dia? Apa komen dia? Pasti akan dilawan dengan ayat-ayat tradisi yang ya? lainnya juga. Tradisi ya? Tradisi dan dongeng-dongeng ya? Iya. Dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Ya, oke. Jadi, ya nggak apa-apa ya. Ya itu biarlah Roh Kudus yang bekerja. Yang penting kita harus melakukan bagian kita, ya enggak? Bu Ira harus melakukan bagiannya. Biarlah Roh Kudus yang melakukan bagiannya. Kan kita ada yang menyiram, Apolos penyiram ya. Kita yang menumbuhkan adalah Tuhan sendiri, ya enggak? Kalau dia menolak ya dia akan berperkara dengan yang punya firman, ya enggak? Kan begitu? Ya, betul. Oke. Ya, kira-kira target apa yang ada di pikiran Mbak Ira untuk kedepannya, untuk dalam pelayanan? Silakan. Kedepannya karena kami semua keluarga itu bukan orang yang luar biasa di dalam pelayanan yang seperti mereka hamba Tuhan yang luar biasa, enggak. Tapi saya lebih menekankan kepada anak-anak, nah dimanapun kita berada, kita harus tetap memberitakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan anak-anak saya yang kecil-kecil itu masih SD sama SMP, Pak, kelas 1 SMP sama kelas 5 SD itu bisa menginjili teman-temannya yang ada di luar negeri, gitu. Yang ada di Filipina, yang ada di Amerika. Oh, dia punya komunitas ya? Komunitas dari luar? Itu mereka berbagi orang-orang asing itu. Dia nanya ada yang orang Libya juga. Mereka nanya ke anak saya yang umur 5 tahun gitu. Menjelaskan bagaimana Yesus, cara berdoa secara Kristen bagaimana. Terus sampai suatu ketika teman anak saya yang dari Libya itu dia bercerita, kok tadi malam aku mimpi gitu, didatangi sosok yang benar-benar terang. Terus udah gitu aku dipeluk gitu. Itu tandanya apa? Ngasih tahu ke anak saya karena diinjili terus kan, Pak. Setiap kali ngobrol gitu. Jadi ya sudah, biarlah mereka anak-anak pun melakukan hal yang sama. Saya cuma sebagai orang tua mengantarkan mereka untuk mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Gak usah pandang orang bisa berbuat apapun. Orang di dalam Tuhan pun banyak kok yang menyakiti seperti orang dunia, malah jauh lebih kejam karena mereka pasti bisa memakai dengan firman gitu, dipakai untuk menusuk kita. Tapi kalian harus kuat, harus siap menghadapi semuanya. Kembali ke Tuhan aja, lihat Tuhan. Jangan pernah kecewa. Karena Tuhan nggak pernah ngecewain. Kalau kamu mandang manusia, kamu pasti akan selalu kecewa. Gitu. Luar biasa. Ya, oke, saya kasih beri kesempatan satu pertanyaan untuk Ibu Agustin Lettermia 66 sama Benedict Adi. Ini Ibu kah? Ibu Benedict. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan satu pertanyaan. Jangan hanya komentar di kolom-kolom chat ya, kita nggak bisa baca. Saya Benedict Adi, saya Ari, Pak. Siapa? Saya suaminya Ira. Aduh, kok nama Benedict? Benedict ini sopo iki? Mas Ari toh. Iya. Enggak ada komentar. Oke. Nah, terima kasih atas supportnya Mas Ari ini. Iya. Saya baru gabung tadi. Saya cuma mau menambahkan kalau boleh. Boleh. Monggo, Mas Ari. Jadi dari statement kayak Pak Daniel Bambang tadi, sebetulnya nggak ada yang salah di sini. Karena semua itu kan berdasarkan proses pengalaman. Pasti Pak Daniel Bambang juga punya historical bahwa mengalami hal tersebut, makanya punya keyakinan seperti itu. Right. Yang saya mau tekankan begini sebetulnya. Struktur kerajaan Allah yang tadi diceritakan oleh istri saya itu adalah ada 3 tuh. Pertama Tuhan, jelas itu Tuhan. Nomor 2 keluarga. Nah ini yang perbedaan nomor 1 sama nomor 3.
Nomor 3 adalah pekerjaan dan atau pelayanan. Pekerjaan dan atau pelayanan itu, jadi gini, ada 3 kategori Pak di dalam dunia rohani, dalam dunia gereja. Pertama adalah melayani Tuhan, kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan, ketiga adalah melayani diri sendiri. Nah, kita mau jadi yang mana? Kalau kita sudah misalnya dihadapkan dengan sesuatu yang bersamaan, kita harus melayani Tuhan, dengan kita melayani keluarga, ketika keluarga misalnya ada yang sakit, tidak mungkin Tuhan tidak mengerti kedalaman hati Amin. dan pergumulan kita, Pak. Pasti ada solusinya. Dibilang tadi kan saya kan penyintas dari jantung. Karena saya pernah gagal jantung yang pernah saya ceritakan ketika kami itu kolaps. Kan gitu. Nah, kalau misalnya pada saat itu istri saya harus mengambil langkah untuk dia melakukan double portion untuk melayani Tuhan. Dan ketika saya ditinggalkan, Tuhan tahu kapasitasnya. Saya harus ditinggal bagaimana, kan gitu. Tapi kalau memang itu harus dilakukan, ya itu juga sama aja melayani Tuhan. Karena kita bisa melayani Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan, dalam arti bukan pekerjaan, dalam melayani keluarga. Tuhan akan dipermuliakan juga dengan melayani keluarga, kan seperti itu. Amin. Karena itu, tapi kalau Tuhan ya tetap Tuhan. Beda dengan Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Hanya itu sih Pak, hanya ikut sharing seperti itu. Oke. Itu yang pengalaman kita. Yang penting sepakat. Yang penting sepakat, karena kenapa? Seperti tadi kalau misalnya istri saya bilang bahwa bagaimana itu nanti kalau anak-anak misalnya sekarang anak-anak ditinggal, nah disinilah ternyata Tuhan itu baik banget sama kita. Ketika kami kolaps, ketika kami masih diberkati sekali, kami belum punya anak. Tapi ketika kami kolaps dan kami menyadari kesalahan kami dan kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan bukakan satu persatu berkat kami. Yaitu apa? Pertama, anak kami 2012 lahir. Tahun 2014 anak kedua kami lahir. Nah, ketika lahir itu justru kita lagi nggak banyak pekerjaan yang berarti. Jadi waktu luang kami dengan anak-anak kami itu quality time itu banyak sekali. Banyak, ya. Nah, di sini ternyata yang kita ambil adalah umur 0 sampai 5 tahun anak-anak itu adalah golden age. Usia emas mereka. Di mana usia emas itu seharusnya tertanam di dalam pikiran mereka bahwa kedekatan, intimasi secara spiritual maupun jasmani dengan orang tua itu sangat penting. That's why ketika mereka sudah beranjak dewasa, legacy atau warisan yang bisa kita tinggalkan pada mereka adalah ketika 0 dan 5 tahun itu. Yang kami tanamkan pada mereka adalah takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu sampai sekarang pun mereka bisa menginjili teman-temannya yang di luar negeri karena mereka itu punya komunitas internasional, Pak. Kebetulan. Dan Tuhan percayakan itu dan ternyata itu jadi berkat gitu. Dan melalui sharing mereka sama teman-temannya, justru itu bisa memuliakan nama Tuhan. Itu yang kami sangat syukuri. Itu aja, Pak. Ya cukup Pak, jangan banyak-banyak nanti lain-lainnya kasihan. Luar biasa nih Mas Ari, rupanya dialah pria yang beruntung nih dapat pramugari satu nih. Rupanya Mas Ari ini pakai nama Benedik ini. Siapa nih Benedik? Mungkin anaknya, nama anaknya kah? Nama anaknya Benedik. Bukan. Nah, saya kan pertama kan ketika saya ini kan saya Katolik dulu. Katolik Benedik itu nama baptis Katolik. Sakramen Krisma dulu kan. Oh iya. Nama Benedictus kan Pak, dari Benedictus. Benedictus ya. Gitu. Nama perempuan ini. Oke, matur nuwun Mas Ari, tetap semangat ya. Iya. Oke, keren. Oke, Ibu Agustin, ada yang mau disampaikan? Agustin letter Mia 66. Ada yang mau sampaikan? Gak ada. Ini siapa nih? Ira siapa nih? Oh, ada Ira lagi. Ada 2 HP kah, Mbak Ira? Bukan, 1, Pak. Oh, ini siapa nih? Ada Mbak Ira. Ira siapa nih? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, waktunya nggak banyak ya. Ya, Mbak Ira, saya dengar tadi cerita terakhir, pertanyaan saya terakhir, dan kita closing ya. Mbak Ira, tadi saya dengar Mbak Ira pernah mengalami titik terendah sampai habis-habisan ya, tidak dibayar dan segala macam.
itu pasti diizinkan Tuhan dong, gitu. Pasti tidak Iya, betul. serta-merta. Betul. Pada waktu Betul. menghadapi titik terendah dalam hidup, bahkan jual mobil anaknya sampai melihat, sampai menangis. Kenapa ini terjadi? Apa yang ada di pikiran Mbak Ira ya? Waktu itu, Tuhan kenapa nggak jagai aku? Orang yang nggak kenal Tuhan, Tuhan biarkan kaya, sehat. Ini anak Tuhan dia biarkan bangkrut. Mas Ari lagi sakit jantung apa? Kenapa Tuhan nggak jagai aku? Sepertinya Tuhan tuh nggak adil. Tuhan tuh diem. Tuhan tuh sembunyi kah? Apa nggak tahu saya akan ditipu? Ada inilah itu sampai saya mengalami titik terendah. Adakah pikiran seperti itu waktu itu, Mbak Ira? Silakan. Sebetulnya untuk pikiran seperti itu, kecewa kayak gitu saya nggak ada, Pak. Karena dari sebelumnya, karena kembali lagi saya dari keluarga yang mungkin supranatural itu kental, dan di sini Tuhan pakai hal yang seperti itu. Tuhan sebelumnya sudah kasih tahu ke saya. Warning itu juga sudah saya kasih tahu ke suami saya, akan terjadi hal yang nggak enak. Kita harus siap-siap gitu. Seperti itu. Sudah yang nggak enak itu didoakan, ya? Tapi kalau didoakan tanda-tanda ya. Betul. Tapi kalau sudah terjadi kan nggak mungkin kita bisa stop dan harus dilewati gitu. Ini saya percaya, saya sadar bahwa oh ini proses karena memang untuk dewasain kita yang mungkin dulunya sombong, yang pada waktu itu pelayanan masih saya berjalan, suami saya ya di sini ada suami saya masih nanti masih suka seperti itu, masih suka bergaul dengan komunitas dunianya gitu. Masih asik dengan yang pada akhirnya sekarang nggak bisa kemana-mana, Pak, dia harus ikut gitu ya, bersama-sama gitu, Pak. Oke. Jadi pilot lah ya, dia Mas Ari jadi pilot lah. Ini ada pramugarinya di sini, jangan macam-macam. Ya, ya, jadi tidak pernah ada rasa kecewa sama Tuhan. Kenapa hal buruk terjadi pada saya? Ya enggak? Kenapa hal buruk terjadi pada saya? Kenapa enggak orang lain yang enggak kenal Tuhan, yang menolak Tuhan itu loh yang harusnya bangkrut, harusnya terpuruk, kan begitu? Ya, kan begitu. Istilah orang dunia kan begitu. Tapi ternyata Bu Ira enggak ya, enggak, karena inilah training centernya Tuhan, ibaratnya gitu kan waktu itu ya. Ya, proses dari Tuhan supaya lebih menguatkan otot-otot rohaninya, ya enggak? Wow, keren. Otot-otot rohani lagi. Ya. Oke, Mbak Ira, sebelum kita tutup ya, bisakah berikan pesan moral apa Mbak Ira kepada teman-teman yang di Zoom, virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel ini? Makin banyak yang nimbrung ini ya. Pesan moral apa lewat kesaksian pengalaman hidup, pengalaman nyata dari Ibu Ira yang belum kenal Tuhan, bahkan mungkin dulu menolak, kok bisa seperti ini? Ada pesan moral apa? Silakan, Monggo. Satu hal yang kita harus sadar bahwa ikut Tuhan itu nggak mudah. Ikut Tuhan itu pasti melewati yang namanya proses. Yang mau menjadi emas itu harus mau dilebur, harus mau dipisahkan dari tanah-tanah, pasir-pasir, dan harus mau dibakar. Yang namanya dibakar itu nggak enak, saudara. Jadi kita harus siap untuk melewati masa pembakaran itu, untuk menjadikan diri kita itu glowing, menjadi diri kita itu berbeda. Yang namanya berbeda itu ya pasti harganya mahal gitu ya. Amin. Ya kita harus stay on the light dan tetap harus bersiteguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang hidupi diri kita, Tuhan yang tadinya kita ini nol, menjadikan Tuhan datang, menjadikan Dia satu dan menyempurnakan hidup kita. Dan percayalah akan bimbingannya, kalaupun kita sedang mengalami proses, melewati badai, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang memegang tangan kita, yang sedang mengkalibrasi kita, mengkalibrasi hidup kita, menambahkan kekuatan yang baru, jadi nggak pernah takut. Begitu. Terima kasih buat kesempatannya, Pak Indro. Memang luar biasa ya pengalamannya ya, bersama mengalami Kristus ya. Jadi orang dunia kan bilang ya, nothing is too big for Jesus to handle and nothing is too small to escape his attention ya. Jadi tidak ada hal yang terlalu besar bagi Yesus untuk ditangani, dan tak ada hal yang terlalu kecil
untuk luput dari perhatiannya. Wow, keren nggak ini? Ya, oke. Ada Mbak satu Ira. quote lagi Pak nih Pak. Ada Oke. satu quote keren nih. Silakan. Monggo. God always has something for you. A key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow, and a great plan for every tomorrow. Seperti itu. Tuhan punya sesuatu yang indah buat kita, buat masa depan kita. Percaya saja. Wah. Keren. Memang Mbak Ira memang cocok lah. Nggak salah pilih nih perusahaan expatnya ya. Betul ya, luar biasa. Saya teringat tadi waktu awal-awal Mbak Ira bersaksi tadi ya, mengenai pergaulannya teman-temannya waktu sebelum bertobat ya. Mbak Ira masih belum mengenal Tuhan secara pribadi ya, masih awam lah ya. Waktu itu kok merasa heran, kok teman-teman lingkungan saya kok membicarakan orang sepertinya ada hal-hal yang nggak perlu diperhatikan, tapi mereka perhatikan, kok kepo amat gitu loh ya. Nah, seperti inilah hati manusia kan memang sangat rentan dengan iri hati sebetulnya yang disampaikan oleh Mbak Ira tadi. Ada keirian hati ya terhadap lingkungannya waktu itu ya. Karena iri hati kan dapat menghinggapi siapa saja kan, mulai dari anak kecil sampai orang tua, bahkan para sesepuh juga loh. Itu para hamba Tuhan bisa tidak luput dari sifat ini. Iri hati muncul karena apa? Karena orang itu buka diri untuk perasaan yang tidak senang melihat keberadaan atau kelebihan atau pengaruh yang luar biasa dari orang lain atau kedudukan atau keberhasilan orang lain. Ya enggak? Nah, kalau kita menyimpan rasa iri hati, itu sama artinya apa? Kita simpan sampah, ya enggak? Ya. Kita simpan sampah, cara nggak sadar, ya enggak? Kita simpan sampah yang bisa busuk dan dihinggapi bibit penyakit, dan yang rugi siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Kita harus sadar bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh jika kita menyimpan iri hati. Ya, iri hati itu mendorong kita untuk marah, bertengkar, membenci, menggosip, memfitnah, bahkan dengar baik-baik, bisa mencelakai teman atau sesama yang harusnya kita kasihi. Waspadalah ya dengan iri hati, jangan sampai virus ini menyusup ke dalam hidup kita. Sebab jika virus ini sudah merasuk ke dalam hati kita, maka akan menyemarkan seluruh kehidupan kita. Karena iri hati bagaikan kanker. Ketika ia diizinkan masuk, ia akan menggerogoti, pelan tapi pasti, gerogoti jaringan sel dalam tubuh kita yang bisa menimbulkan penyakit yang mematikan. Jadi poinnya adalah berlapang dada selalu sehingga kita bisa membuang rasa iri hati dalam pikiran. Hidup pun bisa jadi lebih tenang bila kita selalu lapang dada. Ya, poinnya ingatlah selalu apa yang telah kita dapatkan. Belum tentu orang lain bisa mendapatkannya. Oke, terima kasih atas kesaksian Mbak Ira yang hari ini. Tetap semangat, beritakanlah kebenaran. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran kepada orang lain. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning. Saatnya sudah dituai. Pekerja tapi sedikit ya. The rice has turned yellow and ready to be harvested ya. But there are few workers. Make it simple, make it meaningful. Tetap semangat. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Ira. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Ari, Bu Agustin, Pak Bambang. Ya, Tuhan berkati Pak. Terima kasih semuanya. Oke, Tuhan Shalom. Sampai ketemu besok ya dengan narasumber yang Baik Pak.